Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali kembali Rina menjumpai Anda di program yang akan memberikan Anda ilmu serta wawasan seputar kesehatan yang dikemas secara informatif dan juga interaktif Papa dan Dokter. Seperti biasa kami menghadirkan narasumber, yaitu seorang dokter yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim yang akan membahas suatu tema yang sangat menarik untuk kita simak hingga akhir nanti. Dan hari ini sudah hadir bersama Rina salah satu dokter gitu ya. Beliau merupakan dokter baru nih pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Beliau merupakan dokter spesialis bedah saraf yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Langsung saja kita sapa beliau, Dr. Adi Gunawibawa. Ya, selamat pagi. Halo, apa kabarnya dok hari ini? Baik, luar biasa. Oke, terima kasih dok sudah meluangkan waktunya nih di sela-sela kesibukannya. Hari ini kita akan membahas masalah yang ini kalau sebagian orang agak lumayan agak bingung nih dok. Bedah saraf. Biasanya kan kebanyakan orang taunya nih spesialis bedah tok gitu ya, spesialis saraf tok gitu. Kalau ini dua-duanya nih dok ambil ya. Spesialis bedah saraf nih harus kita kenalan lebih jauh nih ya untuk tema kita pada kesempatan kali ini gitu. Jadi Anda wajib mendengarkan ini langsung dengan dokter spesialis bedah saraf. Dok, kayaknya kita harus secara definisi dulu deh, kita ke awal dulu. Dokter bisa jelaskan apa sih yang dimaksud dengan bedah saraf nih, dengan ruang lingkupnya nih segimananya gitu mencakup. Silakan dok. Oke. Jadi bedah saraf itu merupakan cabang ilmu kedokteran. Dia itu berfokus atau dia tuh lebih berfokus pada kasus-kasus yang berhubungan dengan otak. Habis itu tulang-tulang kepala, kemudian ada juga tulang belakang, saraf-saraf tulang belakang. Kemudian bisa juga ada juga yang meliputi kasus infeksi pada saraf. Kemudian ada tumor. Kemudian ada kasus-kasus kelainan pembuluh darah otak atau istilahnya stroke, itu juga kita tangani. Jadi dokter spesialis bedah saraf ini berhubungan dengan katakanlah kepala gitu dok ya, atau kalau ada yang lain kepala aja? Kepala dan tulang belakang. Kepala dan tulang belakang ini dok ya? Iya, termasuk saraf-saraf tepinya juga kita, itu juga termasuk ruang lingkupnya kita. Oke. Apa saja sih dok penyakit atau kondisi yang termasuk dalam penanganan penyakit atau kondisi nih dok? Penyakit atau kondisi? Jadi sebenarnya kembali lagi ruang lingkupnya luas. Tapi beberapa kondisi-kondisi yang termasuk dalam pelayanan bedah saraf itu gampangnya bisa kita bagi menjadi dua. Ada kasus-kasus yang emergensi dan kasus-kasus non emergensi. Kebetulan kebanyakan bedah saraf itu juga yang emergensi. Misalnya pada kasus-kasus cedera kepala akibat kecelakaan, kemudian bisa juga kecelakaan kerja, bisa juga ada cedera-cedera dari tulang belakang, patah tulang belakang, kemudian penumpukan cairan di otak, stroke itu juga termasuk kasus yang emergensi. Nah, seperti yang kita tahu stroke itu biasanya ada dua, ada stroke penyumbatan dan stroke pendarahan. Nah, itu juga ruang lingkup kita di kasus yang emergensi. Kalau yang non emergensi itu biasanya kasus-kasus berupa nyeri punggung kronis, kemudian nyeri wajah, itu juga kita istilahnya itu juga termasuk dalam ruang lingkup bedah saraf. Seperti itu. Namanya bedah saraf, apakah harus dioperasi dok? Hasil akhirnya nanti? Kalau apakah harus dioperasi ataukah langsung dioperasi, itu jawabannya tidak. Jadi sebelum kita memutuskan bagaimana atau apakah harus dioperasi atau tidak, itu kita harus melalui beberapa tahap. Sebenarnya tahap-tahapnya itu sama seperti bagian-bagian yang lain, yaitu dimulai dari wawancara medis atau kita istilahnya anamnesis, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, dari pemeriksaan fisik itu kita juga kan nanti akan menjurus ke pemeriksaan fisik saraf. Dari sana lanjutlah ke pemeriksaan penunjang seperti ronsen, CT scan, MRI. Barulah dari 3 tadi kita analisis apakah perlu dioperasi atau tidak. Bisa saja kasus-kasus misalnya pada kasus-kasus kecelakaan bisa saja awalnya tidak operasi, tapi dalam perawatan itu nantinya itu bisa nanti operasi, bisa seperti itu. Itu uniknya kasus bedah saraf. Awalnya tidak, tapi nanti bisa iya gitu. Kalau misalnya tidak dioperasi, apa yang dilakukan dokter? Kalau misalnya tidak dioperasi, kita akan memberikan obat-obatan. Obat-obatan seperti obat anti kejang, obat anti nyeri, obat untuk menurunkan tekanan otak. Tentunya ketika kita memberikan obat-obat tersebut, ini saya ngomongnya bicaranya itu pada kasus yang emergensi ya. Itu tentunya kita harus dengan pengawasan yang ketat. Karena bisa saja
kondisi pasien itu berubah. Nah itulah uniknya bedah saraf ini. Otak itu sangat sensitif sekali dia. Awalnya tidak, bisa jadi iya, seperti itu. Oke. Kondisi yang tidak emergensi itu misalnya apa dong? Saya ada tulang belakang itu. Ya. Itu yang misalnya tidak dioperasi misalnya apa nih dok? Misalnya ada yang perlu tahu nih masyarakat. Oke, jadi kalau misalnya kasus-kasus yang istilahnya kita bilangnya tidak emergensi, misalnya kasus-kasus nyeri pinggang yang sudah lama. Nah, tapi kita harus lihat juga nyeri pinggangnya itu kita harus evaluasi apakah gejalanya makin memberat atau tidak. Kemudian apakah ada tanda-tanda yang harus tanda-tanda dan gejala yang memerlukan tindakan segera gitu. Jadi kita harus pilah-pilah juga seperti itu. Karena seperti lagi uniknya saraf itu adalah dia itu bisa istilahnya memburuk istilahnya keluhannya. Awalnya misalnya skor nilainya 1, tiba-tiba jadi 4 gitu. Kayak gitu. Nah, pada saat itulah yang harus kita lakukan pengawasan yang istilahnya cukup ketat seperti itu. Oke, jadi harus segera diperiksakan misalnya sudah berlanjut gitu kah dok? Iya, benar. Kalau sudah berlanjut gejalanya, periksa. Oke, saya sudah tidak mempan nih diberikan obat pereda nyeri misalnya gitu. Jadi itu harus langsung nih. Yes, seperti itu. Wow, luar biasa. Oke, jadi tidak bisa dianggap remeh nih dok ya, karena Benar. itu sudah masuk ranahnya bedah saraf. Ya. Kalau walaupun tidak emergensi, 4 tahun bisa emergensi. Oke, paham. Oke, ini untuk teknologi yang membantu pelayanan bedah saraf saat ini gimana nih dok? Terutama di RSUD ini dok. Oke, pertama perkembangan teknologi ya maksudnya. Perkembangan teknologi pada pelayanan bedah saraf itu tentunya itu sangat membantu kita. Dimulai dengan adanya mikroskop. Jadi kita tuh operasi menggunakan mikroskop dia. Kemudian ada juga kita menggunakan endoskopik atau kita pakai kamera. Ada juga kita menggunakan kalau misalnya ada kasus-kasus patah tulang belakang seperti itu kita bisa menggunakan siam. Jadi kita bisa melihat yang mana bagian yang patah dan jika kita memerlukan tindakan itu juga bisa sebagai guiding kita untuk melakukan tindakan. Jadi perkembangan teknologi itu sangat membantu kita terutama bagi kita sebagai dokter bedah saraf di mana perkembangan teknologi ini dia itu akan membantu kita untuk melakukan operasi lebih presisi. Dan tentunya harapan yang kita harapkan adalah satu, mengurangi tingkat istilahnya komplikasi pasca operasi. Waktu operasi juga bisa harapannya berkurang dan tentunya juga kesembuhan pasien itu diharapkan juga jauh lebih baik dan optimal seperti itu. Dengan adanya teknologi tadi dok, bagaimana dengan di RSUD ini dok? Apakah sudah ada hal tersebut atau ini masih dalam tahap perbaikan atau kemajuan nih dok? Baik, untuk di RSUD Badarudin Qasim ini, pertama untuk dari segi alat-alatnya itu sudah cukup, istilahnya sudah cukup lengkap. Dimana kalau misalnya dari penunjang seperti CT scan kita sudah mempunyai CT scan 128 slice. Wow. Jadi itu tuh sudah sangat cukup untuk membantu pelayanan bedah saraf. Kemudian untuk di ruang operasinya sendiri, itu alat-alatnya juga sudah cukup mumpuni, ruang operasi juga sudah cukup baik. Kemudian untuk pasca operasinya dalam kurung ICU-nya, nah kita juga memiliki ICU yang dimana ICU-nya itu kita perlukan adalah penggunaan ventilator atau alat bantu nafas. Kenapa? Karena pada kasus-kasus bedah saraf itu kebanyakan pasien pasca operasi itu akan kita transfer ke ICU. Tujuannya adalah pemantauan yang ketat, seperti yang saya bilang saraf itu sensitif. Gitu. Jadi harapannya adalah dengan pemantauan yang ketat, penyembuhan pasien juga lebih baik dan optimal seperti itu. Oke, jadi sudah lumayan oke dok ya untuk ada di sini. Oke dok, ini walaupun dokter baru nih dok ya di RSUD HBK, tapi untuk kasus-kasus yang sering terjadi nih dok yang ditangani sebelum dokter di sini ataupun sudah di sini, apa sih dok kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat? Baik, kalau saya bicara kasus kebanyakan yang di sini, itu kasus yang saya banyak dapatkan itu adalah kasus-kasus cedera kepala, baik itu akibat kecelakaan maupun kecelakaan kerja. Kemudian saya juga banyak mendapatkan kasus stroke, baik itu kasus stroke penyumbatan maupun stroke yang perdarahan. Itu sementara duanya yang terbanyak di sini yang saya dapatkan. Oke, yang sisanya masih belum ditemukan dok ya? Ya, belum. Oke, dok, misalnya nih masyarakat harus aware kan seperti kata dokter sampaikan, gejala apa sih dok awalnya nih yang harus segera dilakukan masyarakat? Misalnya sini sudah ada sesuatu di dirinya gitu, terutama yang berhubungan dengan ruang lingkup bedah saraf, apa gejala awal yang harus segera nih diperiksakan ke rumah sakit atau dokter? Oke.
Untuk gejala-gejala ya berarti ya. Nah, kalau bedah saraf itu gejala-gejala yang utama atau kebanyakan muncul itu adalah nyeri. Baik itu nyeri kepala atau nyeri tulang belakang atau istilahnya apa namanya? Saraf kejepit istilahnya. Jadi awalnya itu nyeri. Anggaplah kita bicaranya permasalahan nyeri kepala. Nah, nyeri kepala itu tidak semuanya harus diperiksakan ke dokter. Biasanya kalau nyeri kepala yang sifatnya ringan seperti misalnya nyeri kepala habis minum obat atau habis baru bangun tidur itu udah sembuh, ya udah nggak usah diperiksakan. Tapi nyeri kepala bagaimana sih yang harus diperiksakan kan gitu sekarang pertanyaannya. Nah, nyeri kepala itu yang harus kita periksakan itu adalah nyeri kepala yang pertama tiba-tiba muncul, kemudian tuh sakit banget. Istilahnya kalau orang bilang nyeri kepala terhebat yang pernah saya rasakan, muncul tiba-tiba. Nah, itu ya tanda yang harus segera ke dokter. Yang kedua, nyeri kepalanya itu sudah berlangsung lama, tidak hilang-hilang, bahkan nyeri kepalanya itu bertambah berat. Belum lagi ada keluhan seperti ada gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kemudian ada gangguan penciuman, kemudian ada tanda-tanda seperti kelemahan pada separuh tubuh, bicara pelo, dan teman-temannya itulah. Nah, gejala-gejala itulah yang harus segera dilakukan pemeriksaan ke dokter. Oke, itu gejala awal gitu ya, yang harus ada kesadaran dari si keluarga kah atau si pasien tersebut, dok ya? Paling pertama sih pasti adalah pasien. Pasien deh ya? Pasti pasien yang merasakan. Karena gejala awal dari saraf itu, dia tuh kayak gejala ringan. Bisa sadar dok, nih kayak harus minum obat, oh sudah mungkin sembuh gitu. Tapi tiba-tiba, aku tidak sembuh, gitu. Minum obat lagi dan itu. Nah, itu dah dia. Uniknya gejala saraf itu seperti itu. Awalnya munculnya hanyalah gejala biasa aja gitu. Nggak kayak bukan sesuatu yang gawat gitu, nggak. Dia pelan-pelan dia. Kayak gitu gejalanya. Oke, jadi harus segera diperiksakan dok ya? Oke. Dok, apakah ada kebiasaan sehari-hari nih dok yang justru itu memicu adanya apa tadi namanya gangguan saraf tersebut? Apakah postur tubuh nih kan kita biasanya duduk ya kurang proporsional gitu dan lain sebagainya, atau kepala misalnya terlalu banyak pikiran dan sebagainya, apakah kebiasaan itu bisa memicu nih dok? Oke. Kalau kebiasaan-kebiasaan setiap hari nih ya, kita ngomongnya pertama dari postur kerja itu benar. Kalau misalnya kita kerjanya tidak ergonomis, ya atau kan istilah ergonomis artinya kita tuh bekerja dengan posisi yang nyaman kita. Nah, kalau posisi kita bekerja kita tidak nyaman, tentunya weight transfer dari tubuh kita itu akan tidak normal. Jadi tentunya akan menyebabkan organ seperti otot, tulang, sendi dan sebagainya itu mengalami kelebihan beban. Lama-kelamaan muncullah gejala-gejala seperti nyeri leher, nyeri pinggang, seperti itu. Selain itu juga gaya hidup itu juga penting. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, kalau misalnya gaya hidup kita itu istilahnya tidak baik, kurang baik lah seperti itu akan memicu kelainan pembuluh darah. Bukan cuma di jantung, di otak juga bisa. Jadi ketika terjadi kelainan pembuluh darah ini, nanti itu ujung-ujungnya manifestasi klinisnya adalah stroke. Baik itu yang sumbatan maupun perdarahan, seperti itu. Wow, agak ngeri akhirnya dok ya? Iya, jadi mulai dengan kebiasaan yang baik dulu ya, pola hidup yang baik dan lain sebagainya. Oke, kita break sejenak dulu dok ya. Sambil nanti setelah ini akan ada pertanyaan yang akan kita bacakan, pertanyaan masuk dari pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Papadahan Dokter. Oke pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, kembali lagi bersama Rina dan juga Dokter Adi ya, dokter spesialis bedah saraf yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim. Tadi sudah membahas terkait pelayanan bedah saraf yang ada di RSUD Haji Badarudin Qasim gitu. Jadi ini luar biasa sekali, ada dokter baru nih pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, khusus menangani bedah saraf. Oke, kita masuk di segmen menjawab pertanyaan dok ya, dari pemirsa ataupun pendengar yang sudah masuk di redaksi kami. Yang pertama dok, ada dari Sumi di Tanjung, katanya cedera kepala ringan apakah cedera kepala ringan ini bisa berakibat pada gangguan saraf jangka panjang, dan apakah operasi bedah saraf ini selalu membutuhkan rawat inap yang lama katanya dok? Silakan dok. Wah, sulit juga pertanyaan sih. Oke, yang pertama saya jawab dulu yang apakah cedera kepala ringan dapat menyebabkan gangguan saraf jangka panjang.
Oke, walaupun dia cedera kepala ringan, bisa saja menyebabkan kelainan saraf jangka panjang. Jadi itu ada nama penyakitnya. Kita bilangnya post concussion syndrome atau istilahnya gejala-gejala yang muncul pasca cedera otak istilahnya. Nah, kembali lagi permasalahannya kenapa bisa seperti itu? Otak itu sifatnya kemampuan regenerasinya dia itu lambat. Beda dengan organ tubuh yang lain. Misalnya kulit luka, habis itu paling seminggu sembuh. Otak itu kemampuan regenerasinya sangat lambat. Nah, jadi ketika dia mengalami kerusakan bisa saja, walaupun ringan, bisa saja dia menyebabkan gejala-gejala apa tadi istilahnya? Gangguan saraf jangka Gangguan panjang. saraf, ya bisa saja terjadi gangguan saraf. Mungkin tidak berat, tapi bisa saja itu terjadi. Biasanya itu sampai hitungan bulan biasanya. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua tadi apa? Membutuhkan rawat inap yang lama kah dok atau perlu di rumah aja gitu? Jawabannya tidak. Tergantung kasus. Tergantung kasus. Kalau misalnya kasusnya berat, bisa jadi memerlukan rawat inap yang lama. Tapi kalau kasusnya tidak berat, misalnya hanya istilahnya patah tulang di kepala seperti itu sebentar aja pulang. Habis operasi 2-3 hari pulang. Jadi tergantung dok. Tergantung kasus. Oke, semoga terjawab ya. Ada yang kedua dari Nanang di Pembataan, katanya bagaimana peluang kesembuhan ya dok setelah pasien menjalani operasi bedah saraf? Apakah langsung baik-baik saja gitu, biasa-biasa saja atau gimana? Jawabannya kembali lagi, baikis. Jadi sangat tergantung kasusnya. Jadi seperti yang kita ketahui tadi ada yang dibilang cedera kepala ringan. Nah, itu ada pembagiannya cedera kepala ringan, sedang, dan berat. Itu tingkat kesembuhannya tentu akan sangat berbeda. Tentu akan sangat berbeda, baik case dia. Walaupun apa istilahnya, saya tidak bisa bilang gimana tingkat kesembuhannya karena ini baik case. Belum lagi yang harus kita hadapi itu adalah bagaimana nanti komplikasi ketika pasien itu dirawat lama di rumah sakit seperti infeksi dan teman-temannya, itu baik case. Tapi kalau yang cedera kepala ringan itu cepat kok pulangnya. Baiklah, semoga terjawab lagi ya. Dan ada Ardi di Kambitin, katanya kalau ada benjolan di kepala dok akibat benturan yang lama, apakah itu termasuk kasus yang perlu ditangani bedah saraf, dan seberapa besar resiko kelumpuhan nih dok setelah operasi? Apakah ada? Benjolan tadi dok yang benjolan pertama. Ya. Pertama kita harus pastikan dulu itu benjolannya akibat dari kecelakaan atau traumanya dulu, ataukah itu adalah benjolan baru. Itu yang harus kita tahu. Memang benjolan itu bisa menetap dia. Kita bilangnya sepal hematom, itu memang bisa. Cuman, tapi kalau sudah lama itu sebaiknya kita harus evaluasi dulu. Apakah ini benar benjolannya karena benturan dulu, atau ada penyakit lain yang harus kita ketahui seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, risiko lumpuh gitu ya? Iya, risiko lumpuh. Ya, untuk pada kasus-kasus bedah saraf, itu resiko untuk setiap tindakan itu pasti ada. Itu pasti ada. Kalau misalnya dibilang berapa persen, itu biasanya kecil, tapi itu tergantung gininya dia, pendarahannya dia. Kalau misalnya dari awal pendarahannya dia, istilahnya letaknya di pusat otak yang mengatur fungsi pergerakan tubuh, jadi dari awal pasien itu sudah lumpuh seperti itu. Jadi tujuan kita tuh untuk mengoperasi itu adalah untuk mengurangi tekanan saja seperti itu. Jadi resikonya itu sangat tergantung dari istilahnya lesinya dia, di mana pendarahan, karena pendarahan itu letaknya tidak di satu tempat saja, bisa di mana-mana dia. Jadi pendarahan di depan keluhannya ini, di atas pendarahan ini, di belakang pendarahan keluhannya ini gitu. Jadi baikis gitu dia. Kembali lagi ke kasus masing-masing dari pasien dok ya. Baikis dia. Baiklah. Ada Dina di Hikun, apakah operasi saraf ini bisa dilakukan pada anak-anak, misalnya kecelakaan atau dan lain sebagainya? Apakah bisa dilakukan dan bagaimana prosedurnya nih agar aman? Jawabannya bisa. Pada prinsipnya yang harus kita perhatikan pada kasus anak-anak itu adalah mungkin jumlah pendarahan dan sebagainya, karena kan volume darah anak itu lebih dikit lah daripada yang kita yang dewasa. Tapi secara umum sama. Justru operasi pada anak itu cukup sering kita lakukan. Misalnya pada anak jatuh di rumah, nah itu ada pendarahan, namanya pendarahan epidural hematom. Misalnya ada darah di antara tulang sama selaput otak. Itu seringnya terjadi pada anak-anak. Seperti itu. Dan juga tumor-tumor juga sering kita hadapi pada kasus-kasus anak. Secara umum sama saja, dan itu bisa dilakukan. Bayi pun juga bisa kita lakukan. Jadi masih aman dok ya? Yes.
Oke, ini menutup pertanyaan dari pemirsa, pertanyaan dari Rina ya, juga sebagai pemirsa dan masyarakat, ditanggung BPJS kah dok untuk operasi dan lain sebagainya? Pasti. Oh pasti. Pasti. Ya. Jadi aman gitu ya bagi masyarakat Kabupaten Tabalong yang punya BPJS, ditanggung oleh pemerintah gitu ya. Oke, baiklah kita kembali ke pertanyaan nih dok ya di segmen terakhir ini. Adakah tips nih dok dari dokter agar masyarakat nih lebih peduli nih dok melakukan pemeriksaan? Apakah nih perlu dilakukan pemeriksaan rutin, pemeriksaan awal ataupun pemeriksaan yang ya untuk mencegah deh dok? Itu adakah tipsnya dari dok? Baik, tipsnya adalah jangan tunggu sampai sakit baru diperiksa. Itu dia. Seperti yang tadi sudah kita singgung di segmen sebelumnya bahwa gejala-gejala saraf itu dimulai dari gejala yang simple. Betul. Nah, kemudian mulailah istilahnya gejalanya itu memberat, pada akhirnya nanti mengganggu aktivitas. Jadi kalau bisa jangan tunggu sampai sakit baru berobat. Kemudian kita harus bisa mengenali gejala-gejala. Selain itu tubuh kita juga, dengarkanlah tubuh kita. Karena bukan berarti kita melakukan pemeriksaan rutin itu bukan berarti kita itu sakit. Nah, itu artinya kita tuh sayang sama tubuh kita. Betul. Seperti itu. Tapi biasanya kalau sebagian orang kan berstigmanya gitu dok, ngapain periksa rutin lagi sehat? Justru lagi sehat dok ya? Iya. Harus diperiksakan. Waduh, oke. Dan terakhir nih dok, pesan dan edukasi nih dok kepada masyarakat tentang pentingnya membangun kesadaran betapa pentingnya kesehatan saraf nih dok di diri kita. Silakan berikan pesan dan edukasinya dok. Oke. Jadi saraf itu ibaratnya komputernya manusia. Wow. Saraf itu merupakan pengendali tubuh, baik itu bernafas, bergerak, berpikir, dan lain-lain. Jadi ketika kita menjaga saraf, artinya kita adalah menjaga diri kita sendiri. Dan tentunya ketika kita menjaga saraf, kita menjaga kualitas hidup kita. Jangan tunggu sampai sakit, periksakanlah segera ke dokter. Oke, luar biasa sekali, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak dok sudah meluangkan waktunya, dan semoga pemirsa di rumah dan juga pendengar sekalian yang bisa menerima dengan baik ini dok ya. Dan misalnya ada sakit sedikit, kalau misalnya itu berlanjut ataupun tidak sembuh dok ya harus segera diperiksakan ya, jangan sampai tunggu parah dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi dok sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga buat anda pemirsa dan juga pendengar di manapun anda berada sudah menyaksikan kami hingga akhir, dan masih banyak lagi episode Pepadan Dokter yang akan menemani waktu anda. Kami bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.